karena yang digunakan itu hanya 3 kelas ya, kelas bawah itu belum bisa dipakai untuk pembelajaran karena memang kondisinya lama tidak terpakai sehingga ada bocor-bocor yang menyebabkan ruangan kurang layak untuk ditempati gitu ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan buat siswa-siswa sebuah. Jadi yang digunakan hanya 3 kelas yang di atas. Nah, yang 3 kelas itu ruangannya dibagi untuk 2 kelas gitu. Jadi kelas 1 dengan kelas 6, kelas 2 dengan kelas 5 dan kelas 3 dengan kelas 4 ya. Nanti jadwalnya akan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Tapi perlu yang diingat oleh ibu-ibu semua, dalam pelaksanaan PTMT besok yang bisa hadir di sekolah itu, pertama anak harus dalam kondisi sehat. Ya, ketika dijadwalkan oleh guru-guru nanti anak yang bisa hadir ke sekolah itu dalam kondisi sehat. Nah, kalau sekiranya anak ada kendala, ada sakit batuk, pilek, atau demam, diharapkan untuk tidak memaksakan pergi ke sekolah. Ya, nah itu tentunya orang tua yang lebih tahu kondisi anak di rumah, harus dipastikan untuk yang pergi ke sekolah itu harus dalam kondisi yang betul-betul sehat. Nah, kemudian sebelum pergi ke sekolah tentunya harus mandi, pakai seragam, kemudian sarapan. Ya, sarapan, dan anak tidak boleh membawa bekal, kalau minum boleh, membawa bekal makanan dan uang. Diharapkan sekali anak tidak diberi uang supaya anak tidak jajan, karena salah satu persyaratan sekolah boleh melaksanakan PTMT itu adalah tidak dibukanya kantin sekolah atau orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah, gitu ya. Jadi mohon orang tua untuk memberikan pengertian kepada anak-anak, untuk sekolah sekarang mah tidak ada uang jajan. Jadi makannya di rumah saja ya, gitu. Kemudian jangan lupa setiap anak harus dibekali memakai masker, dan kalau ada face shield, kemudian juga hand sanitizer ya, kalau ada hand sanitizer. Tapi yang wajib itu adalah anak memakai masker. Di sekolah pun disediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, itu ada di sekolah disediakan. Tetapi akan lebih baik jika anak itu membawa hand sanitizer sendiri, gitu. Nah, untuk uji coba hari Kamis dan Jumat itu pembelajaran akan dilaksanakan selama 1 jam. Nah, materi pembelajarannya tidak akan langsung kepada materi sesuai dengan target kurikulum, tetapi yang terutama adalah bagaimana menerapkan pembiasaan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan peningkatan pembentukan karakter siswa. Gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya bertanya kepada anak-anaknya apa yang dipelajari di sekolah, mungkin nanti anak akan menyampaikan bahwa yang di sekolah itu adalah terutama penanaman protokol kesehatan dengan pembentukan karakter. Ya. Nah, itu 2 hari dilaksanakan uji coba di mana setiap kelas itu dibatasi hanya 5 orang dulu yang hadir. Ya, nanti wali kelas yang jangan bertanya kenapa anak saya belum dijadwalkan. Nah, nanti hari Senin kita dijadwalkan secara bergilir. Jadi anak kebagian dalam 1 minggu itu adalah 1 kali hadir di sekolah. Kalau kita 6 hari jadwal sekolah, berarti dalam 1 kelas itu dibagi 6. Ya, misalnya kelas 5 itu jumlah siswanya misalnya 30 dibagi 6 berarti 1 hari 5 orang. Ya, kalau yang jumlah siswanya di atas 40 berarti 40 dibagi 6. Berarti ada sekitar 6 atau 7 siswa yang hadir di sekolah setiap harinya. Nah, itu bergilir dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi semua siswa akan kebagian dalam 1 minggu itu 1 hari masuk sekolah ya. Nah, kemudian nanti kan hari Senin itu kita sudah dijadwalkan akan menghadapi penilaian akhir semester. Jadi anak-anak pas masuk langsung mengikuti kegiatan penilaian akhir semester.
Nah, seperti yang sudah lalu-lalu, buat anak yang belajar di rumah, yang tidak kebagian jadwal, maka pelaksanaan PAS-nya melalui Google Form. Ya, untuk yang di sekolah pelaksanaan PAS-nya bisa melakukan melalui kertas gitu ya, tertulis gitu. Nanti guru akan membagi sesuai jadwal setiap siswa, tapi pada pelaksanaan PAS nanti semua siswa akan melaksanakan PAS sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalnya kelas 6 masuk dari jam 7 misalnya. Berarti PAS pun dilaksanakan mulai dari jam 7. Nah, diharapkan yang di rumah itu udah standby jam 7 melaksanakan memegang HP-nya, kemudian nanti akan dikirim link Google Form-nya, langsung dikerjakan pada saat itu juga. Dan mohon kepada semua orang tua untuk tidak memberikan bantuan jawaban kepada siswa dalam melaksanakan PAS di rumah. Ya, karena selama ini yang ditanamkan adalah pendidikan karakter. Jadi kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, disiplin itu yang diterapkan dalam PJJ ya. Nah, mudah-mudahan karakter itu sudah terbentuk dalam diri anak-anak sehingga dalam melaksanakan PAS nanti anak-anak itu betul-betul melaksanakan PAS itu sendiri gitu. Kalaupun misalnya ada kendala, orang tua membantu hanya dalam teknis saja, tapi tidak membantu dalam menjawab soal. Ya, untuk yang di sekolah nanti kan dilakukan secara tertulis. Nah, akan terlihat hasil perbedaan jika kalau misalnya anak itu memang betul-betul melaksanakan PAS di rumah dengan di sekolah, pasti nilainya yang di sekolah dengan yang di rumah itu tidak akan jauh beda. Tetapi jika yang dilaksanakan di rumah itu mendapatkan bantuan dari orang tua, sementara di sekolah anak-anak melaksanakan PAS sendiri, itu nanti dari hasilnya itu akan terlihat mana yang betul-betul dikerjakan sendiri dan mana yang dibantu oleh orang tua. Untuk itu diharapkan orang tua hanya membantu dalam hal teknis saja. Ya, dalam hal teknis saja ketika pelaksanaan PAS, tapi tidak memberikan bantuan dalam bentuk jawaban. Gitu ya. Jadi kita mulai hari Senin untuk melaksanakan PAS dengan dua cara, yang PJJ dengan yang di sekolah lewat kertas. Itu. Ya, jadi mudah-mudahan mulai besok kita melaksanakan PTMT. Pertama akan dilakukan untuk hari Kamis dan Jumat itu selama 1 jam dulu di sekolah. Kemudian nanti dimulai hari Senin pada pelaksanaan PAS itu akan dimulai dengan 2 jam. 2 jam itu 2 kali 60 menit. Jadi nanti masuknya anak tidak bersamaan ya. Pertama untuk jam 7 itu kelas 1, jeda berapa 15 menit, kemudian masuk kelas 2, jeda berapa menit lagi masuk kelas 3 gitu. Jadi tidak semua kelas itu masuk bersamaan dalam waktu jam 7 misalnya gitu, supaya tidak terjadi kerumunan. Karena nanti anak masuknya satu-satu, jaga jarak, kemudian duduk di kelas di bangku pun dengan jaga jarak. Itu mungkin yang bisa disampaikan dulu sebelum mungkin nanti pada pembahasan yang lain mungkin ada yang akan ditanyakan oleh orang tua ataupun guru yang ingin menambahkan. Silakan. Saya Bu mau bertanya. Ya, mangga. Nama saya Ibu Atika Karyati dari kelas 61. Mulai besok kita PTMT kelas berapa dulu ya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih semua kelas, tapi nanti akan diberi siapa yang besok hadir di sekolah. Misalnya kelas 6 nanti guru kelasnya yang akan menentukan siapa yang besok hadir di sekolah gitu. Semua akan dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya Bu, terima kasih. Ya, enggak. Ya, selanjutnya.
Paham ya Bu ya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, kalau dari guru mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada mungkin akan saya jelaskan lagi. Nanti untuk orang tua yang akan mengantarkan siswa-siswinya ke sekolah, baik diantarkan secara jalan kaki ataupun naik kendaraan, itu cukup mengantarkan sampai depan sekolah dan tidak ditunggu. Ya, diantarkan sampai anak yakin masuk ke dalam sekolah dan langsung pulang lagi gitu, tidak ditunggu. Khusus misalnya untuk kelas 1 yang antar jemput, kalau yang kelas besar mah mungkin tidak diantar jemput ya. Untuk kelas 1 yang antar jemput, nah nanti dari guru kelas akan ada pemberitahuan jam pulang gitu. Misalnya jam pulang kalau kelas 1 masuk jam 7, pulang jam 9. Nah, itu nanti akan ada pemberitahuan dari guru kelas, dari di WA grup, anak-anak siap untuk dijemput gitu. Nah, dijemput pun tidak langsung brek semua orang tua masuk ke sekolah, tapi tentunya dilihat dulu siapa dulu yang keluar nomor 1 misalnya gitu ya. Hanya yang dipastikan orang tua yang mengantar dan menjemput tidak berada di dalam satu tempat berkerumun. Ya, berarti posisinya harus berjauhan. Nah, ini untuk menjaga supaya apa yang sudah kita terapkan, yaitu menjaga jarak, ya protokol kesehatan itu tetap terlaksana gitu. Karena jika terjadi kerumunan atau ada anak yang pulang sekolah itu langsung berada di tempat jajan di sekitar sekolah gitu, itu nanti otomatis itu sekolah akan ditutup lagi jika pas pada saat itu ada sidak ya, ada monep dari instansi terkait. Karena untuk pelaksanaan PTMT ini kita ketat ya, akan selalu ada peninjauan dari khususnya dari aparat setempat atau Satgas COVID-19 di kewilayahan gitu. Nah, kemudian untuk yang baru pulang dari luar kota itu diharapkan tidak langsung masuk ke sekolah misalnya pas jadwal hari Senin. Hari Minggunya anak itu sudah dari Pangandaran misalnya. Sebaiknya hari Senin itu tidak dipaksakan untuk masuk, tetapi wayahna dikarantina dulu 3 hari ya di rumah sampai dipastikan kondisi anak dalam kondisi sehat. Gitu. Dan tolong komunikasikan semua itu dengan guru. Jadi guru nanti akan menyampaikan misalnya, Bu maaf anak saya baru pulang dari luar kota gitu, bagaimana bisa masuk atau tidak. Nah itu harus disampaikan, harus dilaporkan. Jangan memaksakan untuk terus hadir di sekolah, dikhawatirkan dari luar kota itu membawa virus-virus yang ternyata tidak diharapkan gitu, yang bisa menular kepada teman-temannya di sekolah. Karena apabila ada ya satu yang terpapar, nanti semua kondisi sekolah akan ditutup lagi. Gitu. Sayangkan ya Bu ya, kita itu termasuk yang di tahap 3, sementara sekolah lain udah mulai pembelajaran, kita baru mulai gitu. Jadi kalau misalnya kita baru mulai kemudian ada misalnya auzubillahimindzalik ya, misalnya terpapar atau ada pelanggaran, otomatis kita akan ditutup lagi. Gitu ya, jadi tolong untuk antar jemput itu hanya sampai pintu gerbang sekolah, tidak ditunggu. Nah nanti guru kelas kalau saatnya pulang itu guru kelas akan menyampaikan informasi anak-anak yang boleh dijemput. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Paham. Bisa, Ya. Bu. Nah, Ya, Bu. Bisa di ada yang mau ditanyakan nggak terkait pas bagaimana? Penilaian akhir semester. Ini yang mengangkat tangan mau ada yang ditanyakan. Ini soalnya ada
Peggy Diri, Neng Haryati yang mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan tidak, Bu? Mangga. Kapencet panginten Pak Mas. Oh, kepencet. Itu dia marah. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya dalam rapat virtual ini. Tolong disampaikan kepada teman-teman karena ini kapasitasnya ternyata hanya 100 ya, sementara kita jumlah siswa ada 360 ya Pak Amas. Nah gitu, jadi untuk teman-teman di kelasnya mungkin yang tidak mengikuti bisa masuk ke dalam rapat virtual ini, tolong disampaikan ya tentang kegiatan PTMT ini dan kegiatan PAS. Gitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Mas simpulkan. Ya, terima kasih Ibu Kepala telah memaparkan hasil kegiatan sosialisasi untuk kegiatan PTMT. Jadi Ibu dan Bapak perlu diketahui untuk kegiatan PTMT di SDN 117 Batu Nunggal, alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan suratnya, Bu, bahwa kita sudah layak untuk mengikuti kegiatan PTMT. Di mana kegiatan PTMT ini kita akan mulai dan kita akan coba di hari besok sampai dengan hari Jumat, ya. Nah, dilanjutkan untuk tanggal 6 yaitu kegiatan untuk PAS. Jadi, Ibu dan Bapak mohon perhatikan tadi protokol kesehatannya. Anak ketika nanti sudah mendapatkan jadwal dari wali kelasnya masing-masing. Perhatikan untuk kondisi anak bagi yang sedang sakit untuk tidak dulu ke sekolah. Lebih baik beristirahat dulu di rumah sampai anak tersebut benar-benar sembuh. Nah, untuk yang mengikuti kegiatannya mohon protokol kesehatannya sekali lagi karena kita masih dalam pengawasan. Yang ditakutkan tadi benar tadi kata Ibu Kepala, jadi ketika anak tidak menggunakan masker atau PTK-nya tidak menggunakan masker itu ada tim yang mengontrol di sekolah. Itu yang kita tidak inginkan, ya. Mungkin dari orang tua ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, mangga ada enggak, Bu? Dari guru-gurunya mungkin ada yang ingin ditambahkan? Pak Baden Naros. Oh, mangga Bu, mangga. Sebatkan namina punya Mama Saha kelas sabaraha, Bu? Abdi Mamahna Ansila Arnelita kelas 42. Mangga. Upami ieu perkawin gitu khususnya upami murang alih urang misalnya dijelaskan di pasihan sarana hukum terus jawabannya mung carana kieu engke ku urang kali gitu nu ngotret nyarira. Kumaha Ibu tiasa diulangi terkait pas punya. Uhun kanggo Ibu kirang jelas suartana, Bu. Kanggo ieu Pak kanggo pas Ya. khususnya kanggo pelajaran matematika. Upami di pasihan misalnya upami ku urang di pasihan sarana hungkul gitu tapi murang kali anu ngotret jawabannya teu sawiot. Oh, mohon. Ibu Kepala sama guru-guru SD ini ada yang bertanya dari kelas 4 ya. Katanya ya, khususnya untuk pengerjaan PAS di mata pelajaran matematika. Ini katanya orang tua hanya memberikan caranya saja. Itu apakah boleh atau tidak? Mangga bade
Guru-guru yang menjawab. Belanya Pak Mas. Mangga Bu, mangga. Ibu, kalau anak yang mengerjakan di sekolah ya, kira-kira menurut Ibu anak tidak mengerti caranya, dikasih tahu nggak sama gurunya? Kalau misalnya kalau si anak bertanya, pasti guru menjelaskan. Tetapi kalau misalnya anaknya nggak bertanya, mungkin gurunya juga nggak ngasih penjelasan. Ya, tapi secara umum ya kan misalnya materi yang diujikan itu adalah biasanya pasti sudah diterangkan oleh guru ya, sudah dipelajari. Kalau anak Bu ya dikumahakeun, kemudian guru menerangkan mungkin paling secara garis besarnya saja, tidak secara detail. Misalnya Bu, bagaimana rumus menghitung keliling misalnya gitu kan. Paling guru hanya menyampaikan kalau keliling itu semua sisi ditambahkan misalnya gitu. Hanya seperti itu saja. Ya, orang tua pun dalam hal itu boleh dalam seperti itu, tetapi punten, cobalah kita diarahkan itu di saat belajar. Ya, materi-materi yang sudah disampaikan, yang diberikan oleh guru, kira-kiranya yang akan keluar dalam PAS itu pendampingan orang tua. Tetapi pada saat mengerjakan, mungkin orang tua hanya mengarahkan seperti tadi, misalnya kalau keliling itu adalah rumusnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, udah gitu ya, seperti itu ya. Tetapi kalau bisa tidak semua soal Ibu kasih tahu caranya. Gitu ya, supaya anak berpikir sendiri, mandiri, dan bisa mengaitkan dengan materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Karena guru pun di dalam kelas, apalagi guru menghadapi 5 orang, mungkin nanti dalam satu kelas atau 6 orang, kalau semua orang bertanya kan akhirnya diberi penjelasan semuanya satu-satu, yang ini bertanya ini, yang ini bertanya ini gitu ya. Lebih cenderung kepada apa ya? Ya anak tidak memahami atau anak kurang memahami dari materi yang sudah disampaikan gitu. Kalau anak bertanya, nah makanya sebaiknya dalam hal ini ketika belajarlah diarahkan oleh orang tua gitu ya, dan guru juga nanti mungkin sebelum PAS akan menyampaikan dulu materi apa yang akan keluar dalam soal-soal di PAS gitu. Ya Bu ya. Tur nuhun Bu. Ya. Dari guru-gurunya ada yang mau ditambahkan? Oh ya, mungkin sudah ya, tidak ada yang mau ditambahkan dari guru-gurunya. Tos ngartos Pak Mas. Ibu udah paham berarti ya itu tadi yang sudah dijawab oleh Ibu Kepala. Ibu dan Bapak orang tua mungkin Ibu dan Bapak belum tahu ya kalau Bu Mulus ini adalah kepala sekolah baru sebenarnya di SD Batu Nunggal. Iya. Bu, untuk perkenalan dulu ke orang tua mungkin ada yang belum tahu Bu, mangga Bu. Iya, iya maaf ya, karena kebetulan Ibu mungkin sudah sebulan ya Pak Amas dulu ya, itu ketika mendapatkan penugasan itu di tanggal 2, Ibu ditempatkan di 2 November gitu ya. Jadi alhamdulillah Ibu mendapatkan sebagai pelaksana tugas, artinya bukan definitif ya, tapi sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SDN 117 Batu Nunggal menggantikan Bu Eyen yang sama habis masa tugasnya sebagai PLT gitu. Sementara tugas utama Ibu sebagai kepala sekolah di SDN 094 Parakan Waas. Jadi dekat gitu ya. Jadi antara Parakan Waas dengan Batu Nunggal mah tatanggi gitunya gitu. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan gitu ya, selama Ibu ditugaskan di SDN 1117 Batu Nunggal bisa memberikan bantuan, terutama bisa meningkatkan dalam kualitas pembelajaran walaupun hanya sebentar gitu ya. Nah, kemarin kenapa tadi Ibu lupa tidak memperkenalkan diri, karena memang sebelumnya sudah melakukan rapat virtual ya, khususnya dengan kelas 5 yang akan melaksanakan ANBK kemarin gitu. Jadi raraosan mah tos kenal kasadayana orang tua gitu ya.
kesehatan. Nanti mungkin kalau pas misalnya ibu lewat atau pas ke sekolah, orang tua ada, tolonglah sapa gitu supaya kita lebih akrab. Dan kalau ada hal yang ingin disampaikan, mangga silahkan. Boleh japri, boleh nge-WA, tapi kalau misalnya mau nge-WA, mau nge-japri gitu, tolong disampaikan, Bu, saya orang tua ini kelas berapa dari SDN 117 Batu Nunggal gitu, supaya langsung itu paham ini sebagai dari orang tua dari SDN Batu Nunggal gitu, supaya bisa kia, Bu, abdi kia aya masalah kia lah yuk. Ya sarang saha bilih nu diparakan waas ku abdi nangke solusina masalah di Batu Nunggal, solusinya diparakan waas misalnya gitu ya. Gitu. Jantan dikenalkan nama anaknya, kemudian kelas berapa gitu. Ya, turun. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, itu Ibu dan Bapak, beliau adalah PLT di SD 117 Batu Nunggal. Jadi katanya kalau nanti bertemu di jalan, tolong sapa beliau gitu, jadi biar lebih akrab lagi. Ada yang ditanyakan lagi, Ibu, orang tua? Mangga. Ada waktu 5 menit lagi. Dari Ibu Guru mungkin ada yang mau ditambahkan? Kayaknya sudah paham Bu ya, sudah siap melaksanakan kegiatan SMT atau sudah tidak sabar ingin menunggu besok biar siswa dan siswinya masuk ke sekolah gitu Bu ya. Ya, pastikan anak-anak dalam kondisi sehat ya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja di sini Bu ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah menghadiri undangan dari kami. Alhamdulillah, tadi paparan untuk sosialisasi persiapan TNT sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Siswa yang tidak sakit, jadi besok bisa mengikuti kegiatan. Amin. Itu saja dari kami sekolah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin